Jadi beliau sudah mengadakan penelitian dan disampaikan bahwa adanya miskonsepsi atau salah pemahaman dari kita sebagai guru. Semua kita guru kebanyakan mengalami miskonsepsi atau kesalahan persepsi 5 ini. Saya sebutkan karena di slide tidak ada. Yang pertama, guru atau ilusi guru yang merasa bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol mereka karena mereka itu pribadi yang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol satu individu, mau itu orang tua, mau itu pasangan, tidak bisa. Jadi kontrol itu hanya datang dari diri sendiri. Jadi kalau kita merasa kita sebagai guru bisa mengontrol itu sebenarnya hanya ilusi. Nah, walaupun ada solusinya, gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Jadi walaupun kita terus ngasih motivasi, kita ceritakan, kita beri gambaran di depan seperti ini masa depanmu, terus sampai kita kasih yang indah-indah, kita kasih hadiah ya. Bahkan saya pun pada waktu menangani anak saya kasih kue, minuman, besoknya bolos lagi. Ya, karena apa? Karena penguatan positif yang saya lakukan tidak ada artinya, itu hanya ilusi. Saya nggak bisa memberikan penguatan positif kalau tidak anaknya sendiri. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kritik akan membuat kok gak bisa baca kan tulisan saya sendiri. Kritik bisa membuat orang bersalah, tapi bisa menguatkan karakter. Sama, jadi mau itu yang positif seperti hadiah, motivasi, mau yang negatif seperti hukuman ataupun kritik, sebenarnya itu juga kurang efektif juga. Itu miskonsepsi juga. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahkan anak sendiri pun, kalau kita berbicara teori parenting, kita pun nggak bisa kan mengarahkan anak kita. Kita punya gini, anak kita ternyata begini. Sekecil apapun anak, ternyata kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol. Menakut-nakuti iya, mengancam iya, tapi mengontrol anak kita nggak bisa. Jadi orang dewasa tetap tidak bisa. Nah, bukan berarti walaupun itu hanya ilusi, berarti kita nggak berdaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa sebenarnya. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak semua juga sudah mungkin punya pendekatan atau cara sendiri yang terbukti efektif. Karena cara satu orang, metode satu orang akan berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, kemudian saya juga di sini yang teori yang lama itu namanya teori stimulus respon. Sementara teori yang baru yang Kementerian Pendidikan mengacu pada itu adalah teori kontrol. Mungkin saya nggak akan bahas yang teori respon karena itu sudah tidak relevan lagi. Tapi teori yang baru itu yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kita harus menyadari bahwa realitas dan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kebutuhan murid kita itu berbeda-beda sehingga kita tidak bisa memperlakukan sama. Mungkin karena itu pemerintah ada pembelajaran berdiferensiasi, ya Bapak. Walaupun kita belum mempelajari secara penuh karena itu waktu sendiri untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Tapi intinya sekarang itu kita harus menyadari bahwa kebutuhan orang itu berbeda sehingga perlakuannya juga tidak bisa sama. Berikutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi sejelek-jeleknya perilaku anak kita itu ada tujuannya. Mungkin cari perhatian, mungkin dia butuh pengakuan, atau apapun pasti ada motifnya. Cuma kita mungkin belum menemukan, dan termasuk saya belum menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya Agi memenuhi kebutuhan siapa Febri Fris, itu saya mungkin gagal, masih belum tahu bagaimana memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa termotivasi atau tertantang. Tapi yang pasti itu harus dari dalam mereka sendiri. Bahkan saya nggak tahu bagaimana seperti Agi itu harus memunculkan dari dalam. Yang pasti tidak cukup 1 atau 2 kali perlakuan, mungkin perlakuan yang harus terus menerus seperti itu. Dan saya juga tidak punya cukup energi dan waktu untuk melakukan itu. Gitu. Tapi ternyata masih ada. Seperti Novan kemarin yang saya ceritakan tadi, Novan itu termasuk yang saya kasih tindakan.
sih, saya coba sodorkan gitu ya. Ternyata dianya mau mengajukan jadi petugas upacara walaupun tidak saya tunjuk. Saya merasa ya masih ada oase di tengah padang pasir, ini masih ada harapan. Kemudian solusi yang lain adalah berpikir menang-menang, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berpikir menang kalah. Mungkin selama ini kita menang kalah ya. Kalau murid kita tidak kita kasih nilai tuntas, kita menang, mereka kalah. Atau ketika mungkin situasi yang lain seperti itu, coba kita buat situasi menang-menang. Walaupun saya juga sama, ngomongnya masih teori. Mungkin saya masih nanti bisa dapat gambaran dari ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, solusi menang-menang apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Karena itu kolaborasi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya sama bapak ibu, saya sebenarnya malu. Karena sebenarnya memang saya butuh untuk pelatihan saya juga, saya butuh untuk masukan dari saya juga, karena kelemahan saya banyak sekali. Gitu. Ya mungkin kolaborasi kedepannya bisa semakin kita tingkatkan, karena itu mempermudah hidup kita sebenarnya dengan kolaborasi. Baik, itu untuk yang kembali Pak Yu, untuk yang teori kontrol. Sekarang satu lagi sebelum saya pindah ke Pak Du, ada 3 motivasi, enggak, 3 motivasi perilaku manusia ini. Nah, saya yang menyerahkan yang beda posting yang itu tadi Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa merubah dari mereka. Gitu. Yang kedua itu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang selama ini umum dilakukan itu ada 3. Yang pertama hukuman. Jadi kalau ada orang anak salah atau apa, hukuman. Poin itu masuk ini sebenarnya. Tapi ya kita kan belum punya solusi lain selain poin. Jadi yang pertama itu hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi itu anak dibuat merasa kalau salah konsekuensinya ini. Gitu. Kalau misalnya tidak melakukan konsekuensinya ini. Itu. Atau yang ketiga itu restitusi. Ini yang baru sekali. Buat saya baru, mungkin pastinya buat Bapak Ibu semuanya baru. Cuma tidak baru untuk guru BK. Ya, guru BK ini restitusi ini sudah mereka aplikasikan, cuma mungkin kita tidak tahu. Sekarang kita mungkin sedikit diajari tentang restitusi. Jadi yang pertama hukuman. Hukuman itu menurut teori, menurut juga survei, menurut juga penelitian, hukuman itu akan tidak efektif, sangat tidak efektif ya. Karena apa? Hukuman itu yang pertama bisa menyebabkan mungkin sakit hati pada murid yang kita tidak tahu. Mereka kan juga seperti kita bilang manusia juga, makhluk dewasa juga, makhluk yang punya perasaan juga. Jadi meskipun mungkin ada yang menyakitkan dari hukuman yang kita lakukan. Yang kedua ada rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Rasa tidak nyaman itu mempengaruhi. Kenapa sering kita lihat di komen-komen netizen ada yang ketika tentang kasus guru, coba dilihat komen-komen netizen, akan keluar pengalaman mereka sekolah. Saya pernah diginikan guru, saya pernah dibilang bodoh, saya pernah dibilang membekas Bapak Ibu. Sampai mereka dewasa ternyata. Dan ketika mereka punya profesi lain, bisa komen, bisa jadi netizen, mereka mengungkapkan itu. Mungkin karena salah satunya adalah hukuman yang kita berikan. Kemudian untuk konsekuensi, sepertinya anak-anak disadarkan konsekuensinya itu baik. Seperti kalau naik lompat pagar konsekuensinya ini. Kamu kalau tidak menjalankan tugas konsekuensinya tidak naik dan seterusnya. Sepertinya efektif, tapi terbukti ternyata tidak kan ya. Di sekolah kita ternyata tidak. Kita sampaikan konsekuensinya pun tidak efektif. Nah, kemudian ada restitusi ini yang mungkin guru BK sudah mempelajari. Jadi restitusi intinya seperti mengajak siswa untuk mengenali dirinya sendiri, untuk tahu yang terbaik dari dirinya sendiri, untuk bisa menempatkan posisi, ya. Mungkin untuk teknis-teknisnya, monggo nanti bisa saya share, tapi saya sendiri pun kemarin masih gagal, jadi saya belum yakin juga. Jadi saya butuh pelatihan Bapak untuk benar-benar bisa menerapkan restitusi sampai berhasil. Intinya buat murid itu percaya diri, distabilkan dulu emosinya. Yole, kondisi enom, ini mungkin seperti itu. Kemudian ditumbuhkan rasa yang bolos bukan cuma kamu, tapi
Tapi solusinya apa? Intinya begitu, mencari solusi sendiri. Mungkin kita bisa, karena saya pun terbatas kemampuannya atau pengetahuan tentang ini, mungkin kita bisa menjadi sumber-sumber lain. Cuman itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga itu bermanfaat. Dan sekali lagi saya pun mencoba menyemangati diri saya sendiri. Saya pun ingin menyemangati Bapak-bapak dan Ibu semua. Cuma itu yang kita punya, semangat dan sabar. Pak Lani juga bilangnya seperti itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu saya, semoga sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.